ini, saya, Landung Santoso, CGP Angkatan keempat dari Kabupaten Magelang, akan mencoba mengkaitkan antar materi pada sesi 3.1.A.9 dengan menjawab panduan pertanyaan sekaligus membuat rangkuman kesimpulan pembelajaran. Dari pertanyaan pertama, menurut saya pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka terhadap sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran adalah ketika guru mampu menyadari bahwa dalam lingkungan sekolah seringkali kita dihadapkan pada berbagai dilema etika dan rujukan moral. Berdasarkan keadaan tersebutlah maka guru harus memiliki kompetensi dan peran sesuai dengan filosofi Pratap Triloka dari Ki Hajar Dewantara. Dengan cara menjadi sosok yang dapat menjadi teladan yang positif, motivator, fasilitator dan mampu membentuk karakter positif kepada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam pengambilan keputusan guru juga dapat menggunakan 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan. Pada pertanyaan yang kedua, nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita akan berpengaruh pada prinsip-prinsip yang akan kita ambil nantinya dalam pengujian dan pengambilan keputusan. Pada proses pengambilan keputusan, kita mengenal 3 prinsip yang meliputi berpikir berbasis hasil akhir ends-based thinking, berpikir berbasis peraturan rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli care-based thinking. Prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan tentunya berkaitan dengan nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita. Guru dalam memberikan pelayanan dan pembelajaran juga harus memiliki rasa empati terhadap murid agar murid memiliki rasa terbuka dan berminat terhadap pembelajaran yang kita berikan. Hal ini merupakan salah satu prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Untuk pertanyaan ketiga, kaitannya antara pengambilan keputusan dengan kegiatan coaching sangat efektif. Karena dengan mempelajari materi coaching kita dapat mempelajari cara berkomunikasi yang memberdayakan, asertif, teknik mindfulness, dan coaching model Tirta. Artinya, dan kemampuan dalam menerapkan coaching untuk membantu memecahkan permasalahan yang dialami oleh murid atau komunitas praktisi di sekolah merupakan cara dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika dan rujukan moral. Selain itu dalam pengambilan keputusan juga menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan bersama murid atau komunitas praktisi di sekolah. Yang keempat, pengambilan keputusan adalah nilai-nilai kebajikan yang tidak bertentangan dengan dilema etika atau bujukan moral. Dalam proses mengelola aspek sosial dan emosional dalam pengambilan keputusan maka diperlukan teknik mindfulness atau kesadaran penuh, hadir sepenuhnya dalam masalah yang dialami dan mampu memahami tujuan pembelajaran sosial emosional. Ketika guru mampu menerapkan mindfulness yang di dalamnya juga terdapat nilai-nilai kebajikan, maka dalam pengambilan keputusan akan berdasarkan nilai-nilai yang dimilikinya. Pada pertanyaan kelima, terkait studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika. Sebagai seorang pendidik tentunya kita akan dihadapkan pada situasi dilema etika atau bujukan moral di lingkungan sekolah. Penanganan masalah pada studi kasus yang telah disediakan memberikan contoh dan praktik secara langsung merupakan masalah yang sering kita jumpai di sekolah, baik yang dialami oleh murid maupun guru dalam proses berinteraksi di sekolah. Adanya teknik 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan akan memberikan rambu-rambu dalam penyelesaian dilema etika atau bujukan moral yang dihadapi. Pada pengambilan keputusan yang tepat agar terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman, yang disajikan pada pertanyaan ke-6 menurut saya, pengambilan keputusan memiliki arti yang penting bagi perkembangan sebuah organisasi atau satuan pendidikan. Pada pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap organisasi atau lembaga ke arah yang lebih baik, berkembang dan mampu mewujudkan visi dan misi yang telah disusun. Namun jika dalam pengambilan keputusan terjadi kesalahan,
maka akan berdampak buruk bagi organisasi atau lembaga tersebut. Sehingga dalam melakukan pengambilan keputusan harus berpedoman pada paradigma, prinsip, dan 9 langkah dalam proses pengujian dan pengambilan keputusan. Pertanyaan ketujuh terkait kesulitan-kesulitan yang saya hadapi adalah, perubahan tidak dapat dibangun secara singkat, namun ada proses yang harus dilalui dan dikerjakan agar terwujud. Perlu adanya sosialisasi dan komunikasi secara persuasif secara terus-menerus agar lingkungan yang masih menggunakan paradigma lama akan memiliki pemahaman baru dan mampu beradaptasi dengan adanya perubahan. Pengambilan keputusan atas adanya perubahan maka perlu dilakukan dari hal kecil agar menjadi kebiasaan dan budaya positif dalam lingkungan tersebut. Dengan berdasarkan pada visi dan misi serta tujuan sekolah, maka akan mencapai perubahan yang dapat diterima oleh lingkungan atau warga sekolah. Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid. Sebagai pemimpin pembelajaran tentunya sudah memahami pokok-pokok atas perubahan yang salah satunya pembelajaran berpihak pada murid. Sehingga seorang pemimpin pembelajaran dalam melakukan pengambilan keputusan mampu memfasilitasi dan memerdekakan murid dalam proses pembelajaran di sekolah. Pada pertanyaan ke-9, sebagai seorang guru yang selalu memberikan bantuan pembelajaran dan pelayanan konseling kepada murid akan selalu memperhatikan rencana jangka panjang yang akan dihadapi seorang murid ketika terjun ke masyarakat. Sehingga guru harus menjadi motivator, coach, dan pengaruh yang baik kepada murid agar mampu beradaptasi dan memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan. Untuk kesimpulan yang dapat diambil dari modul yang sudah saya pelajari ini, dan kaitannya dengan modul-modul sebelumnya adalah, sebagai guru yang merupakan pemimpin pembelajaran bagi murid dan komunitas praktisi di lingkungan sekolah, maka diharapkan mampu memiliki sikap amung berdasarkan peratap Triloka yang dapat membantu murid dalam tumbuh kembang dan menjadi modeling bagi lingkungannya. Selain itu, kemampuan guru dalam pengambilan keputusan didasari oleh kemampuannya dalam melaksanakan coaching, sehingga pengambilan keputusan yang diperoleh memberikan dampak positif bagi murid dan sekolah. Demikianlah koneksi antar materi yang dapat saya sajikan dalam sesi ini, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran pada sesi 3.1.A.9 ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.